Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman online semuanya. Perkenalkanlah kami mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 Universitas Kuningan dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Ida Hamidah MPD. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Iqbal, Kurnia, dan Nisa Nadiatus Solihah akan mempresentasikan tentang uji reliabilitas. Penasaran? Ayo kita simak bersama-sama. Apa sih yang akan dibahas dalam presentasi kali ini? Dalam pembahasannya yaitu yang pertama tentang pengertian uji reliabilitas, yang kedua pentingnya uji reliabilitas, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien reliabilitas, yang keempat jenis uji reliabilitas, dan yang kelima interpretasi reliabilitas instrumen. Bagaimana teman-teman? Sudah siap? Ayo kita simak bersama-sama. Pengertian reliabilitas. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama, atau bisa disebut tes dengan tes ulang, yaitu akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif. Apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip? Reliabilitas antar penilai. Akan tetapi, reliabilitas tidak sama dengan validitas. Pentingnya uji reliabilitas. Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tentunya harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien reliabilitas. Yang pertama, panjang tes. Semakin panjang tes, semakin tinggi reliabilitasnya. Hal ini disebabkan tes yang cacah butirnya banyak akan memuat cukup banyak tingkah laku yang diukur. Yang kedua, objektivitas suatu tes, yaitu menunjukkan seberapa jauh dua orang yang mempunyai kemampuan yang sama mendapatkan skor yang sama. Yang ketiga, penyebaran skor. Semakin lebar penyebaran skor, semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitasnya. Hal ini disebabkan koefisien reliabilitasnya akan semakin tinggi apabila individu-individu cenderung tetap pada kedudukan terhadap kelompoknya. Yang keempat, tingkat kesukaran tes. Tes yang terlalu sukar atau terlalu mudah cenderung menurunkan koefisien reliabilitas. Hal ini disebabkan tes yang terlalu sukar atau terlalu mudah menghasilkan sebaran yang terbatas dan terkumpul di ujung bawah atau di ujung atas. Jenis uji reliabilitas. Jenis uji reliabilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, uji reliabilitas eksternal, yaitu untuk menguji reliabilitas eksternal ini menggunakan teknik paralel, atau bisa disebut double test atau double trial. Yang kedua, reliabilitas internal, yaitu untuk menguji reliabilitas internal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan rumus alpha. Jenis uji reliabilitas. Uji reliabilitas internal yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari hasil uji coba bisa dilihat rumusnya sebagai berikut ya teman-teman. Uji reliabilitas eksternal yang dilakukan dengan cara menyusun dua perangkat instrumen. Kedua instrumen tersebut sama-sama diuji cobakan kepada sekelompok responden saja. Kemudian hasil dua kali tes uji coba tersebut dikorelasikan dengan korelasi Pearson. Dalam uji reliabilitas eksternal juga terdapat rumus, bisa dilihat rumus dan keterangannya ya teman-teman.
teman-teman. Selanjutnya interpretasi reliabilitas instrumen. Di sini terdapat kolom, besarnya nilai R dan interpretasi. Besarnya nilai R yang pertama 0,80 sampai 1,00, interpretasinya adalah tinggi. 0,60 sampai 0,80, interpretasinya cukup. 0,40 sampai 0,60, interpretasinya agak rendah. 0,20 sampai 0,40, interpretasinya rendah. Dan yang terakhir 0,00 sampai 0,20, interpretasinya sangat rendah. Untuk rumus analisis butir soal, yaitu tingkat kesulitan dengan rumus SH plus S1 dikurangi dalam kurung 2N kali skor minimal dan dibagi 2N kali dalam kurung skor maksimal dikurangi skor minimal. Dan daya beda dengan rumus SH S1 dibagi N dalam kurung skor maksimal dikurangi skor minimal. Keterangannya ada di bawah ya. Untuk selanjutnya, kategori derajat kesulitan. Dengan kolom, derajat kesulitan dan kategori. Derajat kesulitan yang pertama dengan 0,00 sampai 0,14, kategori sukar. 0,15 sampai 0,85 dengan kategori sedang. Dan yang terakhir 0,86 dengan sampai 1,00 dengan kategori mudah. Dan yang ada di bawah yaitu kategori daya beda soal. Dengan daya pembeda dan kategori, yang pertama 0,40 sampai 1,00 dengan kategori baik sekali. 0,30 sampai 0,39 dengan kategori baik. 0,20 sampai 0,29 dengan kategori sedang. Dan 0,00 sampai 0,19 dengan kategori buruk. Nah, presentasi tentang uji reliabilitas dari kelompok 10 telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.